Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asrian Nurmi dengan nomor NPM 02272411124. Kali ini kita bakal bahas topik yang sangat relevan di era sekarang, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kita tahu bahwa dunia perbankan sedang mengalami perubahan besar karena kemajuan teknologi digital. Nah, perubahan ini juga terjadi di perbankan syariah. Optimalisasi infrastruktur menjadi penting banget karena infrastruktur ibarat fondasi utama dari seluruh kegiatan perbankan. Kalau infrastrukturnya kuat dan efisien, layanan ke nasabah juga jadi lebih cepat, aman, dan tetap sesuai prinsip syariah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita lihat dulu kondisi perbankan syariah di Indonesia. Menurut data teman-teman, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, aset perbankan syariah terus meningkat tiap tahun. Namun bangsa pasarnya masih sekitar 7-8% dari total perbankan nasional. Artinya masih ada ruang besar untuk perbankan. Salah satu kuncinya adalah transformasi digital dan penguatan infrastruktur. Di tengah perubahan ini, perilaku masyarakat yang semakin digital lebih suka transaksi lewat HP, mobile banking, dan e-wallet. Bank syariah perlu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal dari bank konvensional dan fitness. Apa itu infrastruktur digital dalam perbankan syariah? Nah, jadi teman-teman, infrastruktur digital bukan hanya tentang komputer atau jaringan, misalnya internet, tapi seluruh sistem yang menunjang operasional bank. Komponen pentingnya antara lain yang pertama, 1. Core banking, sistem pusat dari seluruh transaksi dan data keuangan. Yang kedua, cloud computing, penyimpanan data berbasis awan untuk efisiensi dan keamanan tinggi. Dan yang ketiga, API, application programming interface, jembatan antara sistem bank dengan aplikasi lain seperti fitness. Dan yang keempat, keamanan cyber, perlindungan terhadap serangan digital dan pencurian data. Nah, perjalanan digitalisasi tentu nggak lepas dari berbagai tantangan, antara lain biaya investasi yang tinggi, terutama untuk teknologi baru, kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi syariah, resiko keamanan data, dan serangan siber. Dan yang kelima, data analisis dan artificial intelligence atau AL, membantu analisis resiko, perlu nasabah, serta otomatisasi layanan. Semua komponen ini berperan penting agar bank syariah bisa beroperasi secara efisien, transparan, dan
Bank syariah perlu strategi optimalisasi yang matang. Beberapa langkah utamanya. Yang pertama, modernisasi core banking, mengganti sistem lama menjadi yang lebih cepat dan modular. Dan yang kedua, migrasi ke cloud agar operasional lebih efisien dan fleksibel. Dan yang ketiga, peningkatan keamanan dan kebutuhan syariah, memastikan sistem digital tetap sesuai fatwa dan audit syariah. Dan yang keempat, kolaborasi dengan fitness syariah untuk untuk memperluas jangkauan layanan. Dan yang kelima, penguatan SDM IT syariah, melatih pegawai agar paham teknologi dan prinsip syariah. Strategi ini memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya mengejar kecepatan, tapi juga berkelanjutan dan kepatuhan syariah. Nah, lanjut di tantangan dalam optimalisasi infrastruktur. Nah, perjalanan digitalisasi tentu nggak lepas dari berbagai tantangan, antara lain biaya investasi yang tinggi, terutama untuk teknologi baru, kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi syariah, resiko keamanan data, dan serangan siber. Nah, solusinya antara lain dengan menerapkan sistem cloud bertahap, biaya lebih ringan, bekerja sama dengan universitas untuk mencetak SDM digital syariah. Nah, lanjut di studi kasus transformasi digital Bank Syariah Indonesia atau BSI. Contoh sukses bisa kita lihat dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sejak merger tahun 2021, BSI langsung fokus pada penguatan digital. Langkah-langkah BSI antara lain itu meliputi meluncurkan BSI Mobil, aplikasi digital dengan jutaan pengguna aktif, mengembangkan core banking berbasis cloud, menerapkan sistem API untuk integrasi dengan fitness, memperkuat keamanan dan audit syariah digital. Hasilnya luar biasa. Transaksi digital meningkat tajam, efisiensi operasional membaik, dan kepuasan nasabah naik signifikan. BSI jadi contoh nyata bahwa digitalisasi bisa berjalan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Lanjut di inovasi digital, perbankan syariah. Selain infrastruktur dasar, sekarang muncul inovasi baru yang semakin memperkuat digitalisasi syariah. Yang pertama itu ada artificial intelligence atau AI yang membantu deteksi fraud dan personalisasi layanan. Blockchain syariah menjamin keaslian akad dan transparansi transaksi. Dan yang ketiga, open banking syariah menghubungkan layanan bank dengan marketplace halal dan fitness. Yang keempat, big data analysis membantu memahami kebutuhan nasabah dan menciptakan produk pembiayaan yang sesuai dengan inovasi-inovasi ini. Bank syariah bisa bersaing sekaligus menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi. Nah, lanjut di transformasi digital nggak bisa dilakukan sendirian. Bank syariah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, fitness syariah atau marketplace halal dan lembaga zakat.
infak, dan wakaf UMKM berbasis syariah. Nah, kolaborasi ini menciptakan ekosistem ekonomi halal digital di mana semua pihak saling terhubung dalam sistem yang adil, efisien, dan transparan. Dalam Islam, menjaga amanah adalah kewajiban, maka keamanan data nasabah juga bagian dari tanggung jawab moral dan syariah. Bank syariah harus menjamin kerahasiaan dan perlindungan transparansi penggunaan data, dan larangan penyalahgunaan data untuk hal yang haram atau spekulatif. Etika digital menjadi landasan agar teknologi tetap digunakan secara halal dan bermanfaat. Infrastruktur secanggih apapun nggak akan efektif tanpa SDM yang kompeten. Karena itu, bank syariah perlu melatih pegawainya agar melek digital dengan mengadakan workshop IT syariah. Melatih pegawai agar melek digital, mengadakan workshop IT syariah yang meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan begitu, masyarakat makin percaya dan nyaman menggunakan layanan digital perbankan syariah atau yang berbasis syariah. Transformasi ini didukung oleh berbagai lembaga seperti OJK melalui Sandbox Inovasi Digital Syariah, Bank Indonesia dengan kebijakan QRI Syariah, KNES lewat peta jalan ekonomi syariah digital nasional. Kolaborasi pemerintah dan industri keuangan membuat arah transformasi ini semakin jelas dan cepat berkembang. Beberapa hasil positif dari optimalisasi ini sudah terlihat, seperti efisiensi biaya operasional meningkat, kecepatan transaksi naik, kepuasan dan kepercayaan nasabah tumbuh, inklusi keuangan syariah makin luas, dan tentu saja memperkuat ekonomi halal nasional. Kedepan layanan perbankan syariah akan semakin terintegrasi dalam satu platform. Bayangin, dalam satu aplikasi kamu bisa menabung, investasi halal, bayar zakat dan wakaf, dan juga dapat pembiayaan UMKM syariah. Semua dilakukan secara cepat, aman, dan sesuai prinsip Islam. Itulah masa depan perbankan syariah modern, berkeadilan dan penuh keberkahan. Selain dari sisi teknologi, kita juga perlu melihat dampak perubahan digital terhadap ekonomi syariah secara keseluruhan. Salah satu dampak yang sangat signifikan adalah peningkatan inklusi keuangan syariah. Dengan adanya layanan perbankan digital, banyak kalangan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank konvensional kini bisa mengakses produk dan layanan perbankan syariah. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mengakses bank syariah kini bisa menggunakan aplikasi mobile banking syariah untuk menabung, berinvestasi, bahkan mendapatkan pembiayaan tanpa harus pergi ke cabang bank. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah juga lebih cepat. Lewat konten edukasi di aplikasi atau website bank syariah, masyarakat bisa belajar tentang produk-produk syariah seperti investasi halal, pembiayaan tanpa riba, hingga zakat dan wakaf digital. Salah satu bentuk nyata dari optimalisasi infrastruktur digital adalah pengembangan aplikasi mobile banking syariah.
Bank-bank syariah besar seperti BSI, BNI Syariah, dan Bank Muamalat sudah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan nasabah untuk transaksi secara online, mengajukan pembiayaan, melakukan investasi di produk-produk syariah, donasi atau bayar zakat langsung dari aplikasi. Nah, dengan fitur-fitur semacam ini, bank syariah tidak hanya memberikan kemudahan, tapi juga mengajak nasabah untuk lebih memahami dan terlibat langsung dengan ekonomi syariah. Penting juga untuk memperhatikan desain aplikasi yang user friendly dan memenuhi standar keamanan yang tinggi. Aplikasi yang baik harus mudah dipahami oleh nasabah dari segala usia dan latar belakang, serta memberikan rasa aman dalam bertransaksi. Salah satu teknologi yang sedang banyak dibicarakan dalam konteks digitalisasi perbankan adalah Bitcoin. Bitcoin adalah sistem pencatatan transaksi yang sangat aman dan transparan, di mana setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak bisa dimanipulasi. Dalam perbankan syariah, Bitcoin dapat digunakan untuk menjamin keaslian akad dalam transaksi murabahah, mudaharabah, atau ijarah, dan pastinya memastikan transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil atau profit sharing, seperti dalam pembiayaan mudaharabah dan musyarakah, mengurangi biaya dan waktu untuk verifikasi transaksi, terutama dalam pembiayaan internasional yang selama ini sering terkendala biaya tinggi dan waktu lama. Selain itu, Bitcoin juga bisa digunakan untuk manajemen zakat dan wakaf, dengan memastikan setiap transaksi donasi dicatat dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan syariah. Digitalisasi yang cepat dalam perbankan syariah juga membawa tantangan etis yang perlu diperhatikan oleh bank dan regulator. Salah satunya adalah bagaimana menjaga prinsip syariah agar tidak tergerus oleh kepentingan komersial atau keuntungan jangka pendek. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tantangan etis ini adalah pemilihan produk investasi halal yang benar-benar bebas dari unsur haram atau spekulatif, menjaga keseimbangan antara teknologi dan manusia, di mana teknologi tidak menggantikan peran penting dari fatwa Dewan Pengawas Syariah dalam menentukan halal haramnya sebuah produk. Keterbukaan dan transparansi dalam setiap transaksi digital yang dilakukan, terutama yang melibatkan dana umat seperti zakat dan wakaf. Seiring berkembangannya dunia digital, kita juga perlu melihat bagaimana integrasi antara e-commerce dan perbankan syariah dapat memperkuat ekonomi digital syariah. E-commerce halal bisa menjadi platform yang mempermudah akses masyarakat terhadap produk-produk halal, baik itu dalam bidang fashion, makanan, pendidikan, atau teknologi. Kolaborasi ini antara bank syariah dan e-commerce memungkinkan transaksi halal secara mudah dan aman, serta mendukung pembiayaan syariah untuk usaha-usaha kecil dan menengah yang berbasis syariah. Beberapa contoh yang sudah ada adalah: 1. BNI Syariah yang menyediakan fasilitas pembayaran untuk marketplace halal. Yang kedua, Bank Muamalat yang bekerja sama dengan platform e-com untuk memberikan pembiayaan syariah kepada UMKM.
Integrasi ini membantu memperkuat ekosistem digital syariah yang lebih luas dan menguntungkan bagi semua pihak. Pemerintah Indonesia berperan penting dalam mendukung eh, pengembangan infrastruktur digital perbankan syariah. Beberapa langkah yang telah diambil pemerintah antara lain mendorong regulasi yang mendukung ekosistem keuangan syariah digital seperti kebijakan QRIS syariah yang memudahkan transaksi tanpa uang tunai, membangun platform e-wallet syariah yang mempermudah transaksi halal secara digital, memberikan dukungan kepada bank syariah dalam bentuk kebijakan, insentif, dan fasilitas pembiayaan untuk infrastruktur teknologi. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mengembangkan roadmap keuangan syariah digital agar Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi syariah global. Perbankan syariah memiliki peran besar dalam mendukung keuangan mikro dan UMKM, terutama di sektor ekonomi halal. Dengan mengandalkan digitalisasi, bank syariah bisa memperluas akses keuangan kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Beberapa dampak positif digitalisasi terhadap UMKM secara syariah antara lain kemudahan dalam mengakses pembiayaan syariah untuk modal usaha, akses pasar yang lebih luas melalui integrasi dengan platform e-commerce dan fitness, sistem pembukuan digital yang lebih transparan, membantu UMKM lebih mudah dalam melaporkan keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya akses dan layanan pembiayaan syariah yang lebih mudah, UMKM syariah bisa lebih berkembang sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur digital adalah kunci bagi kemajuan industri perbankan syariah di era modern. Aset perbankan syariah terus meningkat tiap tahun, namun bangsa pasarnya masih sekitar 7-8% dari total perbankan nasional. Artinya, masih ada ruang besar untuk perbankan. Salah satu kuncinya adalah transformasi digital dan penguatan infrastruktur. Di tengah perubahan ini, perilaku masyarakat yang semakin digital lebih suka transaksi lewat HP, mobile banking, dan e-wallet. Teknologi bukan ancaman bagi nilai-nilai Islam, justru jadi sarana untuk memperkuat dan memperluas manfaat ekonomi syariah. Dengan dukungan pemerintah, inovasi, dan SDM yang siap, perbankan syariah akan menjadi motor penggerak ekonomi halal yang kuat dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tadi. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.